Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang kembali boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi atau keadaan tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Dan itu bisa mengganggu waktu istirahat saudara semua. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Mari kita datang kepada Dia di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk perhatian, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan mengerti keadaan kami saat ini. Tidak semuanya baik-baik saja. Ada yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, dengan kesehatannya, dengan masalah ekonomi pekerjaan, dengan saudara-saudaranya, atau masalah apapun yang membuat kami akhirnya mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban berat. Bapa, kami membawa kepadamu semuanya itu karena kami percaya bahwa Engkau sanggup mengangkat semua beban hidup kami dan memberi kami kelegaan. Berikan hikmat, berikan kekuatan bagi kami untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan semua permasalahan. Kami sangat percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk bisa membuat kami bisa berkemenangan. Terima kasih Bapa, ini kami dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Saudara-saudara, ada orang berkata bahwa pertama-tama kita yang membuat keputusan, tetapi keputusan itu kemudian yang membuat hidup kita. Keputusan sepenuhnya adalah tanggung jawab kita karena kita diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Keputusan apapun itu akan punya dampak, akan berpengaruh dengan hidup kita selanjutnya. Oleh sebab itu, keputusan yang salah itu bisa berakibat buruk. Oleh sebab itu, bisa membuat keputusan dengan bijaksana, dengan tepat, menjadi sebuah kebutuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa bertumbuh dan bisa menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan. Saat ini saya mau sharing bagaimana orang membuat keputusan yang salah, yang fatal, dan itu akibatnya sebuah bencana di dalam hidupnya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 20. Kalau kita baca perikop ini, kita akan mendapatkan gambaran keputusan Simson untuk memaksakan diri menikah dengan perempuan Filistin. Walaupun sudah diberi nasihat oleh ayah ibunya, jangan lakukan itu. Tetapi karena dengan alasan, tetapi aku suka dengan perempuan itu, aku suka dengan wanita itu, aku harus menikah dengan wanita itu. Dia paksakan untuk menikah dengan wanita itu, walaupun itu melanggar firman Tuhan dan mengabaikan nasihat orang tuanya. Ketika dia lakukan satu keputusan yang salah, ternyata berakibat pada masalah selanjutnya. Dan masalah yang selanjutnya terjadi bisa berdampak lagi. Dan ini yang bisa kita temukan lewat perikop ini. Simson melakukan sesuatu yang benar-benar fatal, yang merusak hidupnya sendiri. Kita baca ayat yang ketiga. Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Perkataan Simson ini dia ucapkan setelah dia tahu bahwa ternyata istrinya dinikahkan lagi oleh ayahnya dengan pria yang lain. Simson menjadi kecewa, menjadi sangat marah, dan akhirnya dia berkata seperti itu. Apapun akan aku lakukan, dan ini bukan karena kesalahanku, ini karena kesalahan orang Filistin. Saudara, keputusan yang salah itu bisa mendatangkan bencana tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ternyata juga membuat orang lain pun juga alami celaka.
Kalau kita perhatikan selanjutnya apa yang dilakukan Simson, itu sesuatu yang memang mencelakai banyak orang. Kita baca ayat 4. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Saudara-saudara, kita lihat karena marah atas keputusan salah, kemudian dia merasa dikhianati, dia merasa tidak dianggap oleh mertuanya, dia menjadi marah. Bukannya dia lakukan tindakan sebagai seorang suami yang bertanggung jawab bagaimana dia mempertahankan pernikahannya. Dalam kemarahannya dia buat keputusan salah berikutnya, yaitu dia menangkap 300 ekor anjing tadi. Diikat ekornya satu sama lain, berdua-dua dikasih obor, dan itu membakar pertaniannya orang Filistin. Orang Filistin tidak terlibat dengan apa yang dia alami, tetapi orang-orang yang cenderung tidak peduli dengan keputusannya. Keputusannya hanya didasarkan pada emosinya, pada perasaannya, pada kemarahan, kekecewaan, atau kesedihannya. Akibatnya dia akan membuat keputusan berikutnya dan akan merugikan banyak orang. Ini yang terjadi dengan kehidupan Simson. Orang-orang Filistin, apa salahnya sehingga pertanian mereka terbakar, gandum mereka terbakar, hanya gara-gara Simson dikecewakan dan dikhianati oleh mertuanya. Itu kan urusan rumah tangga mereka sendiri, tetapi orang lain akhirnya mendapatkan celaka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, keputusan kita itu sangat penting. Kita harus hati-hati betul. Kita harus dengan pikiran jernih, dengan hati yang tenang ya. Ketika kita mau membuat keputusan, kita perlu datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pengertian yang dari Tuhan. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Jaga hati kita tetap murni, tetap tulus, tidak dikuasai oleh amarah, tidak dikuasai oleh emosi-emosi lain yang mengganggu kita untuk bisa menangkap pesan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita coba bertanya kepada Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Apalagi pikiran yang kacau, emosi yang kacau, membuat banyak orang bisa salah membuat keputusan dan akibatnya bisa mencelakakan banyak orang. Bukankah banyak keluarga berantakan karena apa? Karena suami sebagai kepala keluarga gegabah membuat keputusan. Mungkin keputusan bisnisnya, mungkin keputusan untuk segera keluar dari pekerjaannya gara-gara dia konflik. Ada masalah dengan bosnya, tanpa berpikir panjang dia langsung keluar dari pekerjaannya. Dia lupa bahwa di rumah ada istri dan anak-anak yang membutuhkan kehadirannya dan membutuhkan keuangan yang cukup besar. Dia tidak bisa langsung seperti itu saja, tetapi karena sang suami emosi begitu besar tanpa berpikir panjang keluar. Akibatnya beberapa bulan, bahkan ada yang beberapa tahun atau bahkan berkepanjangan, kesulitan ekonomi dialami oleh keluarga ini. Akibat apa? Keputusan yang hanya didasarkan oleh emosi semata, bukan didasarkan pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak contoh-contoh yang lain ya. Emosi ketika dijadikan dasar untuk membuat keputusan, tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tidak hanya menambah masalah dalam hidupnya, tetapi juga bisa berakibat mencelakakan banyak orang, merugikan orang-orang di sekitarnya. Betapa egoisnya orang yang hanya berpikir melampiaskan emosinya, tetapi tidak berpikir panjang apakah keputusannya itu punya dampak buruk terhadap orang lain. Ini sangat egois sekali. Tuhan pasti tidak berkenan dengan hal yang seperti ini. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Simson sehingga keputusannya itu membawa bencana yang begitu besar? Ayat 11. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua gunung di batu Etam dan berkata kepada Simson,
Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Reaksi Simson ketika mendengar istrinya dinikahkan lagi oleh pria lain, marah, kecewa, dan akhirnya lakukan tindakan yang mencelakakan banyak orang. Yang ada dalam hatinya saat itu dan seterusnya ternyata adalah keinginan untuk membalas dendam. Dia ingin membalas dendam, dan sayangnya keinginan membalas dendam tidak hanya kepada mertua maupun istrinya, tetapi juga dengan orang Filistin. Jadi semakin luas masalahnya, permusuhannya, kemarahannya semakin kemana-mana. Orang-orang yang di hatinya dipenuhi kemarahan, dia tidak segera berdamai, justru dia akan melampiaskannya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap dan tindakan yang merusak seperti itu. Biasanya justru memperkuat dorongan untuk membalas dendam. Semakin sulit dia berdamai dengan hatinya sendiri. Simson lakukan hal-hal yang lebih buruk gara-gara itu. Membuat susah orang Filistin, termasuk orang-orang Israel sendiri. Akhirnya mereka dibuat susah karena orang Filistin juga ingin mengepung, ingin menyerang orang-orang Israel. Ada masalah yang timbul dari masalah yang satu dengan yang lain karena selalu buat keputusan salah. Keputusan salah, keputusan salah. Saudara-saudara, kalau ada keputusan-keputusan kita yang sudah kita buat di waktu-waktu yang lalu, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun kita membuat keputusan itu, tetapi kalau kita sadar itu berakibat buruk dalam hidup kita, menyakiti hati pasangan dan anak-anak kita, membuat persaudaraan kita atau persahabatan kita dengan orang yang begitu dekat dengan kita selama ini, itu jadi rusak. Mestinya kita segera memperbaikinya. Kita tidak boleh mengeraskan hati dan tetap berpegang pada emosi kita sendiri. Emosi manusia, kemarahan manusia itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Tidak pernah melakukan kebenaran. Yang ada justru merusak. Oleh sebab itu jangan biarkan amarahmu terus berkobar di hatimu. Dorongan untuk balas dendam itu ada di dalam hatimu. Itu akan merusak jiwamu sendiri, akan menyakiti hidupmu sendiri, dan akan membuat kacau orang-orang sekitarmu, juga akan menjadi kena dampak buruknya. Tuhan ingin kita berdamai. Tuhan ingin kita bisa memaafkan. Tuhan ingin kita mengambil keputusan yang sangat penting yang akan merubah hidup kita, perjalanan hidup kita, dan situasi yang sedang terjadi. Dengan cara apa? Mengampuni. Putuskan untuk berhenti marah. Putuskan untuk berhenti ingin balas dendam. Tetapi jadikan keputusan terbaik memaafkan orang yang bersalah, mengampuni orang-orang yang sudah menyakitimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang bergabung dengan Rest and Guide ini, saudara sedang menyimpan kemarahan yang besar terhadap pasangan, terhadap sahabat, atau bahkan ada yang begitu menyimpan kemarahan besar terhadap hamba Tuhan tertentu. Karena mereka saudara anggap telah menyakiti, telah membuatmu malu, telah mencampakkanmu, telah mengkhianatimu. Apapun masalahnya, intinya saudara merasa terluka dengan sikap, perkataan, dan perilaku mereka. Dan saudara berusaha bagaimana kembali membalas dendam, menyakiti mereka, mempermalukan mereka, membuat hidup mereka susah. Semua hal itu saudara lakukan, tetapi tidak membuatmu lebih bahagia, tidak membuat hidupmu lebih berkualitas, tidak membuatmu bebas dari masalah. Saudara akan terus terpenjara dengan hal itu, dan itu yang rugi adalah saudara sendiri. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni, Tuhan ingin kita juga belajar mengampuni. Buat keputusan yang terbaik bagi dirimu.
ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur belajar dari pengalaman Simson. Ternyata keputusan yang kami buat itu bisa berakibat bencana, mencelakai, merugikan banyak orang, tidak hanya merusak hidup kami. Bapa, kiranya firman Tuhan hari ini menjamah setiap hati, terutama saudara-saudara kami yang sedang menyimpan kemarahan, menyimpan keinginan untuk balas dendam, karena ada orang-orang tertentu yang sudah melukai hatinya, menyakiti hatinya, memperlakukan dia dengan tidak adil, membuatnya malu, mengkhianati, mencampakkannya. Perasaan-perasaan yang berkecamuk itu menumbuhkan amarah yang kuat di hatinya, sehingga ingin menyakiti, ingin membalaskan rasa sakit itu dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, dengan sikap-sikap yang buruk, dan itu semakin menyakiti dia. Tidak akan pernah bebas dari perasaan itu. Sebagaimana Engkau sudah mengampuni, saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kekuatan, berikan keberanian kepada saudara-saudara kami untuk membuat keputusan, mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada mereka, mengampuni orang-orang yang sudah mencampakkan hidupnya, mengampuni orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Tuhan, bebaskan mereka dari perasaan-perasaan kemarahan, keinginan balas dendam, kebencian itu. Tuhan, gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hati mereka dengan damai sejahtera dan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka alami kebebasan. Tuhan, menolong mereka untuk bisa memperbaiki sikap, perilaku, dan hubungan mereka setelah ini. Kami sangat percaya ketika orang melepaskan pengampunan, Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan kembali buka pintu-pintu berkat yang selama ini tertutup. Tuhan buka, karena mereka boleh menjadi aliran, menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka akan Tuhan berkati. Pernikahannya Tuhan berkati, hubungannya dengan saudaranya Tuhan berkati, bahkan pekerjaannya Tuhan berkati. Semuanya boleh kembali berjalan lancar. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui setiap pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, tetap percaya dan berharap akan pertolongan Tuhan. Anugerahnya tersedia bagi setiap orang. Jika Anda ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Kita perkatakan ini dengan iman kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.